Anda kembali di Dua Arah. Dari tim atau dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi mengklaim tingkat keterpilihan atau elektabilitas dari Prabowo Sandi pada saat ini dari survei internal mereka mencapai 40%. Januari nanti diklaim akan melampaui Jokowi Ma'ruf. Bisa dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi kalau prediksinya adalah melampaui Jokowi Ma'ruf? Apa strateginya? Iya, jadi begini Mbak. Kita lihat bahwa pada tahun 2014 angka Pak Jokowi sama persis sampai hari ini, 53%. Kemenangan Pak Jokowi terjadi ketika angkanya segitu, dan sekarang angkanya juga segitu. Setidaknya ada dua hipotesa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kebijakan-kebijakan yang dibuat Pak Jokowi ternyata tidak menaikkan angkanya. Misal, adanya infrastruktur ternyata harga tidak stabil. Terus adanya misalnya kebijakan yang membuat lahan di DKI itu hilang 10 kali. Belum lagi kalau kita bilang tentang bagaimana perekonomian kita. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua kita adalah bahwa politik pecah belah, politik yang kurang merangkul, itu sangat terjadi hari ini. Anda hoax, misalnya Anda hoax, saya tidak hoax. Saya Pancasila, Anda bukan Pancasila. Hal-hal seperti itu tentu menjadi sebuah catatan bagi publik. Orang yang terpuaskan, memang selalu bilang terpuaskan 70%. Tapi belum tentu orang yang puas itu milih. Jadi itu menurut Anda adalah stagnasi dari... Ada stagnasi, bahkan cenderung turun yang kami baca dari itu. Oleh karena itu, kita mengapresiasi sekali ya kinerja tim dari tim Pak Prabowo dan Pak Sandi, Bang Bima. Karena kita terus bekerja keras bahwa angka memang bukan merupakan sesuatu yang ingin kita tuju, tapi bagaimana caranya kita bisa memenangkan hati dan pikiran publik. Sampai berani pada Januari mengatakan akan melampaui Jokowi Ma'ruf. Kalau seandainya kita lihat trennya, banyak orang yang paham tentang survei. Kami pun menghargai metodologi survei dan ilmiah. Namun yang namanya survei internal tentu hanya menjadi konsumsi internal. Namun yang tidak kalah jauh lebih penting adalah ketika Bang Bima tadi bilang dana desa di Jokowi, tapi faktanya kesejahteraan desa menurun. Banyak orang-orang miskin di desa. Kesejahteraan itu apa? Di Kompas sendiri Bang, 20 September 2014. Menurut kamu kesejahteraan itu apa? Nah, kesejahteraan bagaimana tingkat perekonomian mereka itu turun. Sangat turun sekali. Abang bisa lihat data dan surveinya. Nah, kalau saya kita ngomong angka nih. Dari mana kamu dapat survei data kesejahteraan? Datanya Kompas. Ya, abang baca nggak? Loh, ya? Ini data survei yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Iya. Data survei kesejahteraan beda lagi. Nah, tadi kan abang ngomong kesejahteraan dengan dana desa. Nah, kebijakan dana desa tentu harusnya meningkatkan kesejahteraan desa. Faktanya nggak gitu. Itu hipotesis pertama. Jadi dana desa, dapat dari datanya dari desa. Iya. Anda nggak setuju dengan dana desa? Tapi dana desa tidak meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengelolaannya itu yang penting. Jadi Anda menyalahkan lurah warga desa yang mengelola dana desa? Enggak. Siapa yang mengelola dana desa? Siapa yang mengelola dana desa? Bentar, dijawab dulu. Enggak. Abang mau ngomong silakan aja. Jangan menyalahkan orang desa mengelola dana desa. Enggak, silakan lanjut. Kesejahteraan dana desa itu dikelola langsung oleh warga desa. Saya tahu. Lah kok kamu katakan tidak menambahkan? Faktanya hari ini survei dari Kompas 20 September 2018. Saya kasih nanti surveinya ke Abang. Kesejahteraan dana desa rakyat terjadi salah. Pengelolaannya itu salah. Rakyat. Saya pengen tanya, angka yang menurun itu angka dari berapa ke berapa dan di desa yang mana? Karena kalau kita sendiri datang ke desa-desa itu, mereka sangat tertolong sekali dengan dana desa. Iya. Yang mana itu adalah program yang ada di pemerintahannya Pak Jokowi. Lo itu sendiri bilang iya. Boleh lanjut. Dana desa 158.619 km jalan. Jembatan 1.028.255 meter, pasar desa 6.931, BUMDes 14.770, tambahan perahu 4.710, embung 3.026, irigasi 39.000 unit, raga desa 11.000, penanaman tanah, air bersih, MTK, sudah dapat poinnya, posyandu sumur. Bang Bima, silakan. Mensejahterakan. Itu data BPS yang saya sampaikan dan terjadi mismanagement kebijakan Pak Jokowi. Itu yang kita kasih lihat datanya. Angkanya dari berapa ke berapa yang Anda bilang turun? Mana datanya? Turun. Karena warga di desa. Yang selalu jangan bilang kita salah, kita hoax. Gini. Kalau tadi telah terbukti secara nyata. Yang dipertanyakan adalah datanya, Mas Bobi, mungkin bisa dijelaskan data BPS. Nanti saya kirimkan datanya ke Abang, insya Allah ke tim. Inilah salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Bang Arya ini, Bang Bima ini, soal kepala desa itu namanya framingnya nggak kurang elok lah. Bukan begitu caranya. Ini soal substansinya, soal substansi. Jadi itu yang harus dipikirkan. Saya ingin memberikan gambaran. Anda dengar dulu saya. Pengelolaan dana desa, mismanagement. Satu.
Yang ngomong pengelolaan dana desa manajemen. Iya, pasti ada. Saya Satu-satu. tidak mau lari ke Satu. sana. Saya mau bilang begini, coba didengar dulu supaya ini enak Ya, arahnya silakan, untuk Pak berdiskusi. Supratman. Gitu lah. Yang pertama, Kita harus fokus pada tema bicara juga ya. soal isu kesejahteraan. Saya ingin tadi mengomentari soal isu BPJS yang disampaikan oleh Bung Arya tadi. Coba Anda bayangkan. Hari ini BPJS itu defisit hampir 10 triliun. Padahal ini sesuatu yang luar biasa bagusnya buat rakyat. Presiden Jokowi itu hanya mampu mensubsidi 6,5 triliun. Berarti masih ada kekurangan 3,5 triliun, itu sampai hari ini pemerintah tidak mampu lakukan. Itu satu. Oke, itu artinya juga pada bahwa prioritasnya Pak Jokowi kalau yang elektabilitas. menyangkut kesehatan itu boleh dinomor duakan. Padahal ini yang menyangkut hal yang fundamental. Baik. Itu salah. Mbak Latifah, Yang saya kedua, ke Mbak Latifah boleh? yang kedua, Sebentar. Sebentar. Pak, kita sudah dapat poinnya Pak Supratman. Tadi kita dikasih waktu Sebentar. menjawab. ke sana terus. Kita harus adil. Sekarang sudah ditanggapi dan menyebutkan BPJS. Pak Arya silakan boleh tanggapi. Nanti kita akan lemparkan lagi. Kamu baca Kesempatan. hari ini 5 triliun dikucurkan untuk menutup BPJS yang kekurangan ya. BPJS itu adalah keberanian Pak Jokowi bagaimana melaksanakan BPJS supaya jaminan kesehatan buat warga itu terpenuhi ya. Baru kali inilah BPJS dilaksanakan. Kita menyadari bahwa ada kurang ya, kurang atau ada hal yang masih sisi lemah, itu hal yang biasa karena baru pertama kali BPJS itu dilaksanakan dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Kita tidak secara lebih lanjut. nasional loh. Koreksi. Saya yang buat undang-undang, dia buat undang-undang sama saya. Mas, 31 Desember DPR. 2013 itu berubah jadi BPJS. Semuanya aja diakuin sebelum Pak Jokowi ada semua. Loh, kamu Kok kayak kan gitu ngomong logika BPJS. berpikirnya? Tapi kalau kita kembali ke masalah dana desa yang dia BPJS salahkan. undang-undang. Iya, Oke. saya tahu 2013. Baru sekarang Pak Arya kita ke Mbak Latifah ya. Manajemen toh. Sebentar. Manajemen. Memang saya memutuskan di BPJS DPR itu dari anggarannya SBY. kurang. Anggarannya Jadi, kurang. jadi sekarang Baik, yang saya, paling penting begini loh. Pak Kita kembali Supratman, ke maaf pokok saya potong, persoalan. dengan hormat Pak Supratman dan juga Pak Arya. Kita berbicara soal bagaimana saling klaim ini juga terkait dengan kesejahteraan serta dengan ekonomi yang menjadi masing-masing dari dua kubu ini juga menjadikan amunisi untuk dalam masa kampanye Pilpres 2019. Saya akan berikan kesempatan. Pak Jokowi lebih enak lah gitu. Kita beri kesempatan kepada Mbak Latifah untuk menjelaskan. Jadi begini, saya punya pertanyaan dulu untuk yang hadir di sini. Ini kan semua muda-muda dan saya rasa masih masuk generasi Z. Mungkin sedikit yang milenial. Sudah menentukan pilihan belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah dan sudah ada yang belum. Sebagian besar milenial itu akan menentukan pilihan 2 minggu sebelum pencoblosan. Sehingga dari survei yang dirilis tadi dari Denny JA yang mengatakan yang belum menentukan pilihan itu 15,6% dan median bilang 16,8%, yang hadir di sini itu juga termasuk di situ. Artinya adalah yang menonton di sini mestinya juga setelah mendengarkan penjelasan kita berdua ya akan menentukan pilihan mau memilih Pak Jokowi untuk membuat Indonesia maju atau memilih pasangan lainnya yang menjanjikan Orde Baru kembali ke Indonesia. Saya rasa ini sesuatu hal yang of konteks ya. Ini masih dalam konteks soal survei, Pak. Saya rasa yang begini mana loh. Kalau kita mau membandingkan satu pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan yang berikutnya, itu harus pada tempatnya. Nanti kalau saya akan singgung, nanti kan tidak enak kalau saya bilang, Ketua Umum Anda itu juga menjadi bagian dari Orde Baru loh. Jadi, kalau kita ngomong seperti itu, boleh semua bicara soal umur, begitu. semua range umur Jadi bisa dibilang Anda dari itu bagian produk dari Orde Baru. Jadi tidak Begini. boleh Anda mengklaim, menjustifikasi soal itu. Kita bicara Saya yang kita tidak mengklaim, kritisi Pak. hari ini adalah bahwa kalau kami dari oposisi, kami tidak melihat era pemerintahan Ibu Megawati. Yang kami lihat hari ini adalah era pemerintahan Jokowi. Bapak, itu yang kita saya mau bahas kasih soal tahu, Bapak. itu. Mbak Cindy Kalau sendiri soal adalah menyangkut saksi soal di Orde sini. Baru dan lain Ketika sebagainya, Bapak Priyo semua Budi orde Santoso pemerintahan, di sini baik mengatakan bahwa Soekarno, merindukan Pak Orde Harto, Baru. Ibu Dan itu Megawati, adalah Pak hal yang SBY, harus semua dibawa punya satu-satu. kekurangan yang Berikutnya sama. Jangan terdengar Dan itu informasinya tidak dari boleh Bapak-Bapak dan seperti juga dari itu. Mbak Latifah. Kita kembali aja kepada konteks Oke. yang dibicarakan. Iya, Kembali jadi ke- nggak benar. Kita kembali ke soal topik karena saat ini zamanku lu enak toh, itu nggak benar toh. Loh, Baik. saya tidak bilang bahwa ini enak atau enggak. Saya cuma mengingatkan. Nanti kalau Anda berbicara soal Orde Baru, saya mengingatkan bahwa termasuk Oke, Pak Ketua Umum Supratman. Anda itu adalah juga Kita tidak produk Orde keluar, kita Baru. tidak ke sana. Ini Ya. sudah keluar dari substansi pembahasan kita pada malam hari ini di dua arah.
Kita ngomongin sebuah sistem. Pak Arya Bima. Karena kan Jadi kalau ngomongin ketua umum saya, ini juga sama ngomongin Kita ketua tidak umumnya akan Bapak ke sana. sendiri. Kita nggak usah bawa ke ranah ketua umum. Saya membicarakan sebuah survei isu pecah belah, tetapi sebenarnya yang selalu mereka yang berusaha untuk memecah belah kita tidak kembali ke sana. Mbak Latifah, saya mohon Pak Supratman juga kita tidak membahas soal itu karena kita kembali terkait dengan saling klaim unggul di masa kampanye ini. Januari menjadi pertaruhan bagi masing-masing pasangan capres dan cawapres. Januari dijanjikan akan menjadi waktu yang akan menentukan bagi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, disebutkan oleh tadi Erick Thohir. Januari ini akan menjadi pembuktian. Apa yang akan dibuktikan nanti? Rahasia dong, masa kita kasih tahu sekarang? Jadi begini, kenapa kita bilang dari Januari? Karena ini sudah menjelang akhir tahun, banyak tentu kawan-kawan yang memilih untuk pergi liburan, senang-senang untuk memulai 2019 dengan fresh start, memulai yang baru supaya nanti satu-satunya hari dalam 5 tahun semua pemirsa yang hadir di sini bisa memberikan pilihan terbaik. Nah, Januari itu kan menandai bahwa kita sudah tinggal 3,5 bulan menuju pemilu, di mana titik-titik itu sudah membuat orang, masyarakat cenderung mau menentukan pilihan. Begitu. Jadi yang kita bilang tadi, banyak sekali program-program Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah disosialisasikan ke masyarakat dan terutama sangat bermanfaat kepada perempuan. Banyak sekali program terutama yang memberikan pembiayaan ya untuk UMKM perempuan di daerah dan dimanapun juga di Indonesia ini, yang membuat perempuan akhirnya mampu dan bisa mensupport suami-suaminya di rumah supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Januari akan seperti apa dari Prabowo Sandi? Tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk dinanti. Tapi kami tidak akan yakin, hipotesisnya tadi dua. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak memuaskan. Yang kedua, politik pecah belah tadi. Anda Orba, kami tidak. Anda anti NKRI, kami pro NKRI. Ya seperti itu. Nah, dua hipotesis. Sebentar, Pak Arya, sebentar. Kalau Bang Arya mau ngomong, saya dengar deh, asli. Nah, oleh karena itu, yang paling penting bagi kami selalu bekerja untuk memuaskan dan bagaimana mencari solusi-solusi terbaik. Kalau seandainya kebijakan yang digembar-gemborkan tadi, masyarakat tidak mengerti, masyarakat belum sampai, udah masyarakat pula yang disalahkan. Oleh karena itu sekali lagi, jika seandainya petahana menyalahkan kebijakan yang dilakukan sekarang dan juga selalu tidak merangkul publik, angkanya akan semakin cenderung turun. Apa solusi dan apa program ditawarkan nanti menjelang Januari 2019, kami akan kembali di luar.